damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di Korin, yaitu di 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara tentang pikiran Kristus. Jika dikatakan atau berbicara tentang pikiran Kristus, kita sedang membicarakan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Memang betul tidak ada orang yang mengetahui pikiran Tuhan, tetapi kehendak Allah, pikiran Allah di dalam Kristus itu sudah jelas nyata tujuannya, maksudnya apa. Memang rancangan Tuhan sukar untuk dimengerti. Bahkan pikiran Tuhan tidak mungkin bisa dipahami manusia. Tetapi misi Allah, pikiran Allah di dalam diri Yesus Kristus itu adalah pikiran yang nyata, maksud yang nyata, tujuan yang nyata, tujuan yang jelas. Sebagaimana dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Allah di dalam diri Yesus, yang mengaruniakan Yesus Kristus untuk kita, karena kasihnya yang begitu besar untuk menyelamatkan kita. Maka tujuan Allah di dalam diri Yesus itu begitu jelas. Maka Paulus ketika mengatakan siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jika dikatakan memiliki pikiran Kristus, berarti Paulus hendak menyatakan bahwa dia mengerti dan memahami maksud Allah di dalam Kristus, di dalam Yesus itu. Dan tujuan misinya itu jelas, bahwa tujuannya adalah memberitakan kabar sukacita tentang apa yang telah Yesus lakukan. Dan ini mengacu pada amanat agung Tuhan Yesus. Ketika dia hendak naik ke surga, dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka tujuan itu jelas, dan itulah yang hendak disampaikan oleh Paulus. Maka kita pun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memahami bahwa pikiran Kristus bukan berasal dari dunia ini. Maka kita tidak mengerti. Dan yang kedua, kita pahami bahwa pikiran Kristus ini nyata dalam roh. Bahwa jika dikatakan nyata dalam roh, hanya mereka yang dewasa rohani, yang di dalam iman, yang boleh mengerti dan yang bisa memahami. Karena oleh pekerjaan Roh Kuduslah, maka setiap orang mengerti kehendak Allah di dalam diri Yesus. Untuk itu kita perlu memiliki pikiran Kristus ini. Jika kita telah menerimanya dan percaya kepadanya, agar kita mengerti misi Allah di dalam diri Yesus ini, dan kita boleh menjadi bagian dari misinya, yaitu memberitakan tentang Yesus yang telah menyelamatkan kita.
kita menjadi mengerti rancangan Allah bagi dunia ini, yaitu rancangan keselamatan yang disediakan bagi semua orang yang percaya dan menerima Dia di dalam Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hendaklah kita memiliki pikiran Kristus. Biarlah pikiran Kristus ini menjadi pikiran kita yang nyata, menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita terlibat di dalam misinya, tujuan Allah di dalam diri Yesus yang telah datang ke dunia ini. Tetapi terlebih dahulu, terimalah dan percayalah kepada Yesus, sehingga diri kita bisa memiliki pikiran Kristus, dan kita menjadi bagian dari misinya untuk Dia pakai memberitakan kabar keselamatan tentang apa yang telah Allah lakukan di dalam diri Yesus untuk keselamatan kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.